Kalau kita ngomongin WEC 2024, topik utamanya pasti kelas hypercar. Kelas utama di mana isinya itu mobil-mobil prototipe dari banyak manufaktur atau pabrikan mobil. Nah, karena musim 2024 masih lama mulainya, jadi belum tahu nih mana yang kenceng, mana yang pelan. Palingan kalau orang ditanya ya paling jawabannya Toyota, kalau enggak ya Ferrari. Secara kan dua tim itu yang tahun lalu bersaing di papan atas. Tim-tim lain kayak Cadillac, Porsche, Peugeot, itu mereka kayak kalau suruh kenceng secara konsisten selama musim berjalan itu masih belum bisa. Musim 2024 ada 4 pabrikan baru yang datang ke kelas hypercar WEC. Salah satunya adalah Alpine. Alpine sebenarnya termasuk tim lama di WEC, tapi mobil hypercar mereka baru ada tahun 2024. Nah, aku mau cerita nih gimana perjalanan Alpine di WEC tapi di kelas hypercar aja. Alpine udah ikut kelas hypercar sejak pertama kali ada tahun 2021, makanya mobil Alpine A480. Mereka itu naik kelas dari LMP2 bareng Signatec kayak mitra gitulah. Nah, Alpine balapan naik mobil yang tadinya itu mobil tim Rebellion R13 buatan Oreca pas masih kelas LMP1. Nah, mobil ini juga basicnya itu LMP1 atau LMP2 gitu. Dari bentukannya juga udah kelihatan beda banget dari mobil hypercar yang seharusnya. Jadi Alpine kayak bisa dibilang kompromian gitu. Mereka balapan pakai mobil yang tangki bensinnya lebih kecil dari standar, tapi dengan konsekuensi bakalan lebih sering isi bensin dibanding Toyota yang mobilnya udah hypercar. Kalau hypercar itu tangkinya lebih gede. Terus karena tangkinya lebih kecil otomatis jadi lebih enteng kan. Tapi Alpine juga harus mengurangi tenaga di mesin mobil mereka. Biar apa? Ya biar seimbang lah sama Toyota. Jadi kesimpulannya adalah Alpine tangki kecil, mobil enteng, tapi tenaga mesin dikurangi. Kalau Toyota tangki mobil lebih gede dengan tenaga mesin yang sesuai regulasi. Mungkin kalian jadi bertanya-tanya, kenapa dari tadi yang aku sebut cuma Toyota sama Alpine? Ya karena di tahun 2021 di balapan pertama hypercar-nya itu cuma ada 3. Yap, kalian nggak salah dengar, cuma 3, anjir, 3 coy. Yang berarti mau balapan santai-santaian juga ujung-ujungnya bakalan naik podium. Baru di balapan kedua itu ada tim Glickenhaus. BTW 3 itu 2 Toyota sama 1 Alpine ya. Tahun 2021 Alpine kalah telak banget dari Toyota. Ya wajar aja sih, mobil seadanya gitu kan. Sedangkan Toyota udah paket lengkap hypercar-nya. Tapi ya udahlah, dari Alpine-nya juga waktu itu kayak yang penting ikut balapan gitu. Mereka tahu kalau mobil hypercar-nya itu baru siap buat balapan itu tahun 2024. Tapi mereka tetap mau ikut WEC juga musim 2021, 2022, sampai 2023 gitu. Alhasil ya pakai mobil seadanya. Gitu guys alasannya. Tahun 2022 adalah tahun dimana Alpine sempat jadi championship contender sampai akhirnya kalah lagi dari Toyota. Tapi guys, di tahun 2022 Alpine bisa menang 2 kali, yaitu di Sebring sama di Monza. Balapan di Monza adalah salah satu balapan paling keren dari tim Alpine, dimana satu mobil Alpine bisa ngopok-ngopok 2 mobil Toyota GR010. Asli, Toyota dikantongin coy. Balapannya seru banget cuy, Monza 2022 itu. Kalian bisa nonton aja di YouTube-nya WEC itu seru banget sumpah. Mulai dari Glickenhaus yang dapetin pole, habis itu mesinnya meledak, balapan debut bagi Peugeot, sampai Toyota yang dikantongin sama Alpine. Walaupun di akhir musim Toyota juara dunia lagi, tapi usaha dan kerja keras dari Alpine pantas banget buat diapresiasi. Balapan pakai mobil seadanya tapi bisa bersaing sama Toyota yang mobilnya itu paket lengkap. Tahun 2023 Alpine udah nggak bisa lagi balapan di kelas hypercar. Mereka turun ke kelas LMP2. Alasannya adalah di tahun 2023 mobil LMP1 Alpine yang dikompromi udah nggak memenuhi syarat lagi ketika tim-tim baru kayak Cadillac, Porsche, Ferrari pada masuk ke kelas hypercar. Sementara masih ada waktu 1 tahun sampai mobil hypercar Alpine siap buat balapan. Jadi ya udah Alpine milih buat turun ke kelas LMP2, kelas dimana tadinya mereka berasal. Asik.
Alpine punya rekor bagus di kelas LMP2. Mereka pernah menang di Le Mans 24 jam 3 kali dari tahun 2016, kemudian 2018 dan 2019. Ini di kelas LMP2 ya. Tapi itu semua nggak ngaruh ke performa Alpine di tahun 2023. Alpine keteteran banget, tapi juga kayaknya mereka udah nothing tulus gitu. Yang penting ikut balapan apapun hasilnya. Alpine harus puas finish di peringkat 11 dari 11 tim di kelas LMP2 2023. Tapi kayaknya ini nggak puas sih. Sedangkan di klasemen pembalap, salah satu mobil mereka itu finish di peringkat ke-7 klasemen pembalap. Pada bulan Juni 2023 di Le Mans, Alpine akhirnya nge-launching mobil LMDH mereka. Tapi ini versi yang masih beta, belum versi final gitu. Mobil ini mirip banget sama mobil Acura LMDH yang balapan di IMSA, karena emang sama-sama pakai sasis dari Oreca. Kemudian habis mereka launching itu, Alpine mulai tuh tes tipis-tipis, kayak tes di sirkuit Paul Ricard, tes di Aragon, tes di Jerez, di Portimao juga kemarin-kemarin. Kemudian dari segi pembalap nih, Alpine masih pakai pembalap lama mereka yang udah lama banget di Alpine, udah senior gitu. Ada Mathieu Vaxivier sama Nicolas Lapierre yang nanti bakalan setim sama Paul Lopketin, Charles Milesi, Ferdinand Huysburg, dan juga Mick Schumacher. Entah kenapa ya, aku ekspektasinya itu tinggi banget ke Alpine buat tahun ini. Kayak Alpine bakalan langsung OP gitulah di pikiranku gitu. Tapi ya ini cuma prediksi abal-abal ya kan, bukan dari data yang resmi gitu. Alpine di tahun 2022 maka mobil seadanya aja itu bisa ngasih perlawanan ke Toyota. Apalagi sekarang yang mobilnya itu udah proper, udah gitu pembalapnya juga dulu pernah ngobok-ngobok Toyota. Bisa lah langsung top 3 ini Alpine. Prediksiku Alpine tahun ini bisa langsung top 3 bareng Ferrari sama Toyota, yang kayaknya juga masih jadi yang paling atas di kejuaraan. Alpine ini udah tahu nih, mereka udah punya bekal gimana caranya ngalahin Toyota yang overpower. Tapi tahun ini ketambahan Ferrari juga, dan tim-tim lain kayak Porsche dan Cadillac juga. Apa bisa langsung bersaing? Kalau dari aku sih bisa ya, kalau ngeliat dari gimana mereka selama ini ikutan WEC. Pengalaman itu nggak bisa bohong coy. Kalau misalnya udah kirim dua mobil taunya kayak odong-odong, ya rugi dong. Yang bener aja. Rugi dong. Yang bener aja. Rugi dong. Alpine bakalan launching mobil LMDH mereka pada tanggal 7 Februari besok. Sekalian launching mobil F1 nya juga, jadi barengan gitu. Dan kebetulan 7 Februari juga adalah hari ulang tahun Pierre Gasly, pembalap Alpine di F1. Bisa pas gitu ya. Oke lah, sampai sini aja ya bahas Alpine-nya. Makasih udah nonton sampai akhir. Semoga rezekinya lancar selalu. Amin. Bye bye. Thank you.